Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, "Pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau." Sesungguhnya, waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya, hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun, kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran, dalam menanggung dera, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik, sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Hai orang Korintus, kami telah berbicara terus terang kepada kamu. Hati kami terbuka lebar-lebar bagi kamu. Dan bagi kamu ada tempat yang luas dalam hati kami. Tetapi bagi kami hanya tersedia tempat yang sempit di dalam hati kamu. Maka sekarang, supaya timbal balik, aku berkata seperti kepada anak-anakku, bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka, dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Firman Tuhan. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Dan aku akan menjadi bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anakku laki-laki, dan anak-anakku perempuan. Demikianlah firman Tuhan yang Maha Kuasa. Shalom saudara-saudaraku yang kekasih. Puji Tuhan, hari ini kita masih bisa mempelajari firman Tuhan dari 2 Korintus 6. Tuhan Yesus memberkati. Lihatlah di ayat yang pertama,
Sebagai teman-teman sekerja, kami menasehatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Apa artinya? Apa arti membuat kasih karunia Tuhan menjadi sia-sia? Ialah jika kita hidup tidak menggunakan kesempatan hidup dan anugerah keselamatan dengan benar dan maksimal. Seharusnya kasih karunia Tuhan itu mendorong kita untuk hidup penuh integritas, sehingga tidak membuat orang lain tersandung. Kita harus hidup takut dan menghormati Tuhan. Saat mengalami kesulitan dan penderitaan dalam kehidupan, tidak banyak mengeluh dan menggerutu, karena justru kualitas rohani kita akan semakin meningkat dalam segala kondisi hidup bagi kemuliaan Tuhan, untuk bisa jadi saksi Kristus yang efektif dalam perkataan dan perbuatan. Jangan sebaliknya menjadi bahan celaan dari pihak lain, karena melalui penderitaan-penderitaan kita bisa menghasilkan karakter Kristus, bahkan sanggup menjadi berkat bagi orang lain. Bagaimana mungkin? Mungkin, saudara, jika kita menggunakan seluruh perlengkapan persenjataan rohani sebagaimana tercatat dalam Efesus 6 ayat 11 sampai 19. Efesus 6 ayat 11 sampai 19 mengajarkan bahwa hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan dalam kekuatan kuasa-Nya, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Ini bicara mengenai kuasa iblis. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Jadi berdirilah tegap, berikat pinggangkan kebenaran, dan berbaju zirahkan keadilan. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Dalam segala hal pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Dalam segala doa dan permohonan berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putusnya untuk segala orang kudus, juga untuk aku, supaya kepadaku jika aku membuka mulutku dikaruniakan perkataan yang benar, agar dengan keberanian aku memberitakan rahasia Injil. Saudara-saudara, jadi kalau kita menggunakan secara lengkap persenjataan rohani itu, kita sungguh-sungguh dalam doa, puasa, maka kita akan menjadi kuat, tabah, sabar. Hati kita tambah murni, tidak lagi munafik. Kita akan mengandalkan penyertaan Roh Kudus, dan Tuhan akan membuat saya dan saudara menjadi lebih efektif sebagai saksi Kristus. Amin. Bagian yang kedua, Paulus menasehati orang Kristen untuk tidak menggabungkan diri dengan orang yang tidak percaya, orang yang tidak hormat kepada Tuhan Yesus Kristus. Dalam hal ini dengan jelas tentang pernikahan, pergaulan, pengaruh seperti bacaan, tontonan, hiburan, lagu-lagu, dan pergaulan, karena akan sangat mempengaruhi kualitas kehidupan kerohanian kita. Hidup orang percaya diumpamakan sebagai tempat yang kudus, baitnya Tuhan.
sehingga harus dihindari segala sesuatu yang tidak kudus yang akan mencemari hati, pikiran, perasaan, dan keputusan. Sebab hidup kita dari Tuhan untuk mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Tuhan memberkati saya dan saudara untuk menjadi pelaku firman.